Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Guys, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menghubungi Mas Doni yang beberapa hari lalu saya sempat posting di sosmed saya, yaitu dengan merdunya Mas Doni melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ketika saya posting, responnya sangat positif. Ada beberapa yang mau kenal lebih lanjut siapakah Mas Doni ini. Gimana guys, puasa kalian? Iya, sama guys. Ini jam nanggung, jam dimana perut sedang memberontak guys. Oh ya guys, kali ini saya akan mencoba menghubungi saudara Mas Doni. Nah, sekarang saya lagi mencoba menghubunginya guys. Mudah-mudahan sih beliau bisa mengangkat undangan saya lewat aplikasi untuk video call. Mudah-mudahan sih beliau bisa kasih saran dan kisah motivasi atau inspirasi untuk kalian semua. Nah, ini Mas Doni sudah menyapa saya guys. Jadi sekali lagi Mas Doni ini akan mencoba kasih beberapa tahu tentang dia. Yuk kita simak dulu guys. Halo Mas Doni, Assalamualaikum. Halo Mas Arel, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana kabar Mas Arel? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Doni? Gimana kabarnya? Sehat juga? Alhamdulillah. Iya Mas. Jadi teman-teman di sini pengen tahu Mas Doni itu nama lengkapnya siapa sih? Terus umurnya berapa sih? Dan hobinya apa kalau bisa? Mereka ingin tahu pesantren Mas Doni itu di mana? Ya, perkenalkan nama saya Doni Wijaya. Saya tinggal di Tangerang, lebih tepatnya di Kampung Bencongan, RT 007, RW 001. Umur saya sekarang sekitar 20 tahunan dan sekolah pesantren saya dulu pernah di Pandeglang juga, pernah di Curug juga. Hobinya apa Mas? Ah, hobi saya sekarang sih biasanya marawis, hadroh, fokus ke situ aja sih. Ini berhubung gara-gara corona jadi saya ya nggak main itu dulu, vakum, vakum. Luar biasa sekali guys. Gara-gara virus Usia corona. 20 tahun, hobinya marawis. Hello, ini zamannya 4.0 tapi ya usia 20 masih ada yang hobi marawis. Sedangkan di luar sana, umur segitu tuh pegangnya gadget, guys. Makin seru, kita lanjut ngobrolnya, guys. Ya, jadi gini, Mas. Terkait dari kemarin video yang saya posting di sosmed saya, karena suara merdunya Mas Doni, itu kalau boleh tahu Ya, ada trik atau tips nggak sih biar suara yang eh, biar suaranya itu bisa bagus seperti Mas Doni. ya, yang pertama sih intinya kita harus belajar nada dulu ya. Karena yang lebih utama itu nada dulu dan makrojul huruf. Karena kalau misalkan makrojul hurufnya sudah benar dan nadanya sudah pas, insya Allah masalah suara bisa menyeimbangkan semuanya. Jadi masalah cengkok atau itu kita belajar sendiri Oh, gitu. itu waktu Mas Doni belajar di pesantren itu berapa lama, Mas?
supaya mempunyai suara atau lengkingan begitu indah, Mas? Sekitaran 3 tahunan lah. 3 tahunan ya? Yang juga sih ada tahapan, kayak ada tanya juga kayak gitu-gitu juga sih. Eh, Dulu boleh tahu nggak sih ayat suci Al-Quran yang pertama kali Mas Doni hafal sampai akhirnya bisa membaguskan lengkingan-lengkingan ayat-ayat suci Al-Quran? Boleh nggak sih Mas sedikit dibacain baitnya gitu, yang pertama kali Mas Doni hafal gitu, supaya bisa lebih menginspirasi ya guys. Yang pertama sih saya dulu terinspirasi dengan surat Ar-Rahman sih. Waktu Hmm, saya masih pesantren saya ngedengar-dengar dan saya mempelajari dan akhirnya ya ketemulah tuh. Jadi sekilas saya bunyikan satu ayat saja ya. boleh boleh Mas. Nah guys, dengarkan ya. Ini Mas Doni akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi yang dia lantunkan itu adalah ayat yang pertama kali dia hafal sewaktu di pesantren. Yuk kita dengar yuk suaranya. Silakan Mas, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العلي العظيم. Ya mungkin Wah, saja ayatnya. gila-gila guys. Kalian dengarkan suaranya. Ketika dia mengeluarkan suara merdunya, bulu kuduk saya serasa berdiri guys. Dan ingat guys, harus kalian catat ketika ada yang mengaji, ketika bulu kuduk kita merinding, itu ada hadisnya guys. Katanya sih sebagian dosa kita itu luntur karena bulu kuduk kita tuh merinding. Saya juga nggak tahu, tapi saya pernah dengar itu guys. Nah, Mas Doni, eh ada tips nggak sih untuk anak-anak milenial supaya dia mau masuk pesantren? Kan kebanyakan zaman sekarang itu ya guys. Jadi anak-anak zaman sekarang itu alergi dengan yang namanya pesantren. Kira-kira ada tips nggak sih bagaimana supaya anak-anak milenial yang di luar sana itu bisa hijrah juga mengikuti jejak Mas Doni, yaitu Mas dengan cara menekuni ilmu-ilmu agama di pesantren. Yap, jadi gini, menurut saya sekarang iya sih memang benar kebanyakan anak milenial sekarang tuh lebih cenderung ke game atau segala macam lah yang halal itu yang menurut saya negatif ya. Tapi kembali lagi kepada diri kita, jika jiwa kita emang benar-benar mau hijrah, insya Allah ada jalannya semua juga. Jadi tidak ada orang manusia yang bisa merubah sifat manusia itu sendiri terkecuali diri kita sendiri. Jadi kalau emang manusia itu belum ada keyakinan dia untuk buat berhijrah atau apa, selalu mengingatkan satu sama lain. Jadi kita mengundang dia, mengajak kita dan merayu dia untuk ke pesantren, kita ngaji bareng supaya kita ingin biar betah, biar bisa hijrahnya juga, biar lancar. Gitu sih kalau menurut saya. Ya, itu kan dari sisi si anak terhadap pesantren. Nah, mungkin Mas Doni bisa ngasih tips atau ajaran juga kepada orang tuanya ya guys. Jadi gimana caranya sih orang tua itu bisa meyakinkan anaknya supaya dia bisa belajar di pesantren? Ada nggak tips dari Mas Doni supaya bagaimana sih caranya orang tua membujuk anaknya agar
mau hijrah ke pesantren? Ja- ya, jadi untuk orang tua, tips dari saya mungkin zaman sekarang itu sudah benar-benar sudah tidak ini lagi ya untuk anak muda yang sekarang nih. Anak muda sekarang bahkan ada yang jadi pengedar atau dia jadi pecandu narkoba. Jadi untuk tips orang tua untuk memasukkan anak pesantren itu emang sudah diharuskan dan sudah diwajibkan dari sekarang-sekarang. Karena untuk mencegah adanya kita tindakan kriminal atau penjadu kayak apa sih namanya, pemakai atau segala jerumus kepergaulan bebas. Jadi hal-hal yang tidak apa sih, tidak mau, yang kita tidak inginkan, ya kita gimana caranya kita ngerayu anak kita itu untuk masuk pesantren, karena di pesantren itu asik kok, seru, temen-temennya bisa makan-makan bareng, ngaji bareng, ketawa bareng, sedih bareng. Jadi di pesantren itu nggak ada yang namanya wah dia dihukum gini-gini berat, nggak ada kok di pesantren ini. Saya himbau untuk zaman sekarang, lebih baiknya anak-anak ibu atau bapak lebih baik dimasukkan ke pesantren, karena di pesantren itu lebih aman dibanding sekolah-sekolah di luar sana. Gitu, Mas. Iya, iya, iya. Nah, itu guys. Jadi pesannya Mas Doni terhadap orang tua di luar sana, daripada anaknya begajulan, daripada anaknya mabar tiap malam, mendingan orang tua kasih edukasi terhadap anaknya, yaitu dengan cara mungkin bisa orang tua memperkenalkan pesantren, mungkin bisa ngajak anaknya itu ke pesantren dengan cara edukasi-edukasi yang positif. Nah, kata Mas Doni tadi, ketika berada di pesantren, nikmat yang luar biasa adalah ketika dia mengaji bareng dengan teman-temannya, guys. Pilih mana? Mabar bareng main gadget atau ngaji bareng dengan teman-teman? Itu saya kembalikan kepada kalian, itu saya kembalikan kepada orang tua kalian atau kepada diri kalian sendiri, mau dapat pahala atau dapat dosa, mau main gadget bareng atau mau ngaji bareng. Mas Doni, terakhir sekali lagi, satu kali satu kali kata saya minta satu kalimat motivasi buat anak-anak luar sana. Mungkin Mas Doni bisa kasih satu kata dua kata lah buat anak-anak luar sana supaya dia bisa hijrah ke pesantren gitu. Kasih motivasi aja satu kata dua kata. Yap, yap, untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku yang seperjuangan, saya ingin beri motivasi untuk kalian semua, gimana sih biar kita bisa hijrah dari dunia keburukan kita menjadi lebih baik. Jadi gini, menurut saya itu, dan motivasi saya untuk kalian, cepat-cepatlah berubah sebelum waktunya terlambat, karena dunia ini sudah tua. Jadi kita udah bukan dunia lagi bermain-main atau apa sih namanya, kesana sini kita mencari wah jati diri atau gimana. Jadi itu udah, berhubung buminya sudah tua, jadi motivasi saya dan saran saya untuk kalian semua, yuk mari kita ngaji bareng kita gitu, agama kitanya gitu, Mas. Oke, Mas Doni, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Ya, beberapa kata dari Mas Doni bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, khususnya para anak milenial yang harusnya dia belajar ilmu agama tapi malah fokus ke gadget, guys. Jadi, sekali lagi terima kasih banyak Mas Doni atas waktunya. Sehat selalu. ya, Sel- sama-sama. Ya, amin ya Allah. Sehat selamat juga ya, Mas ya. ya, Sehat selamat selalu. selamat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, Mas. Amin. Ya, Ya, terima kasih. kapan-kapan kita ngobrol langsung ya, Mas, tanpa ada gangguan sinyal. Boleh ya, Mas? Oh, baik, baik. Boleh, boleh, boleh. Siap, siap. Boleh. Thank you, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah guys obrolan singkat saya dengan Mas Doni yang nama lengkapnya adalah Doni Wijaya, usianya 20 tahun, dan kutipan yang saya bisa kutip dari dia adalah dia
ada kegembiraan tersendiri ketika saat mengaji bareng dengan teman-temannya. Luar biasa ya guys. Selagi kalian bisa ngaji, berarti kalian bisa mengirim doa-doa untuk orang-orang yang telah tiada. Jangan pernah lelah belajar, karena belajar itu bisa menjadikan kita pemilik masa depan, bukan pemilik masa lalu. Semangat pagi dan terus belajar.